Sin orang lagi Ada pesan lain yang disampaikan selain dari melahirkan Yesus. Ada pesan apa yang disampaikan Maria kepada orang Israel? Ya tentunya begini, Maria itu kan nabi tapi dia bukan penulis. Jadi tentu informasi-informasi ini dia menceritakan kepada Yesus, dia juga menceritakan kepada murid-muridnya Yesus. Jadi banyakan murid-murid Yesus itu juga menerima informasi dari Maria, karena kan Maria lah yang mengurus Yesus dari lahir sampai umur 33 tahun. Makanya Maria dengan teman-temannya itu kan selalu juga berkumpul dengan kayak ada persekutuan gitu, perkumpulan gitu kan. Nah, di situ murid-muridnya tentu banyak bertanya tentang siapakah Yesus. Makanya ada kejadian orang Majus ketika kelahiran Yesus itu kan ada ditulis di kitab Matius. Jadi Matius itu dapat informasi tentu dari Maria gitu. Walaupun Ya, Maria bukan penulis. Penulis itu karena kan yang menerima wahyu waktu dikatakan akan melahirkan Yesus, dia dikatakan akan mengandung. Maria. Kitabnya kemana lu gak? Kitab Maria. Wahyu. Ada nggak? Maria itu artinya gini, enggak, jadi gini, kan penulis kitab itu kan suatu profesi khusus ya, karena orang menulis itu kemampuan dari Tuhan ya. Makanya sumber dari Matius, Yohanes, Markus itu banyakkan juga sumbernya itu dari Maria. Ya berarti ada kitabnya dong. Ya itulah Matius. Jadi gini loh. Maria menceritakan kepada Matius yang cuma nyatet gitu loh. Jadi itu sumbernya dari Maria. Maria nggak nulis kitab. Matius cuma sumbernya. Kalau Lukas tapi sumbernya dari Maria. Jadi cerita makanya itu didapat dari mana? Kalau Maria pernah bercerita kepada Lukas. Di mana? Loh kan mereka kan ngumpul bareng-bareng kan si Maria kan si Maria kan tinggal di rumah Yohanes ketika Yesus sudah meninggal naik ke surga kan si Maria kan tinggal di rumah Yohanes dia tinggal. Makanya kan Yohanes tahu semua itu ketika dia di penyalipan apa aja yang diucapkan Yesus saat tergantung di kayu salib sampai Yesus mati. Yang jadi saksi mata kan Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Simon itu kan saksi mata di depan tiang salib. Bukankah yang paling sering mengikuti Yesus itu Petrus dan Filipus yang nggak pernah lepas dari sisinya Yesus? Yohanes itu sering nggak ada. Tetapi kan ketika kan mereka ini kan semua mengikuti Yesus. Bahkan Yesus pun kan ketika dia berjalan 3,5 tahun kan tetap pulang ke rumah mamanya. Seorang yang belum menikah kan pasti pulang ke rumah orang tuanya. Jadi ketika dia udah keliling ya pasti dia tinggal di rumah Maria. Yesus yang tentu kan cerita setiap hari. Misalnya hari pertama dia bangkitin orang mati, cerita ke Maria ataupun Maria ngikut juga kadang-kadang kan. Nah, jadi maksudnya gini, kalaupun ada cerita seperti itu, kan harusnya yang selalu ada di sisinya Yesus kan Petrus dengan Filipus. Harusnya mereka yang diceritakan, seharusnya mereka yang menulis kan itu. Apa mereka nggak bisa nulis? Pernah nggak Maria itu mengakui Yesus Tuhan gitu? Kan udah dibilang Yesus itu anak Allah. Iya. Gabriel kan ngomong ke Maria kan, kamu akan melahirkan seorang anak dan akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah kan Tuhan artinya. Oh berarti Maria nyembah Yesus gitu? Iya, Maria nyembah Yesus. Tapi kan kalau masih bayi kan nggak mungkin lah disembah ya, paling dikagumin aja. Sejak umur berapa disembah itu sama Maria? Umur 8 tahun kah atau ketika berapa? Yesus lahir aja udah disembah kok sama orang Majus. Enggak, oleh Maria ini loh. Iya sama, sejak dari lahir kan udah disembah. Oh, Yesus Maria nyembah Yesus sejak lahir. Sejak waktu bayi gitu. Betul. Iya. Itu gimana kan sambil disusui, masa sambil disembah lu kah? Ya, artinya kan bisa aja kan, yang penting kan penyembahan itu kan dalam roh dan kebenaran, bukan harus badan kau nungging pantat kau buka. Sebelum Yesus lahir, Maria nyembah siapa itu? Ya nyembah Bapa, nyembah Allah. Oh, setelah Yesus lahir ya nyembah Yesus, sama aja. Muter arah. Penyembahan itu kan nggak harus nungging, Bang. Penyembahan itu nggak harus nungging, celana dibuka, enggak. Yang penting dalam hati itu, oh ini Tuhan, ini pencipta, itu udah bentuk penyembahan gitu loh. Berarti Bapa nggak disembah lagi oleh Maria setelah Yesus lahir? Bapa itu tempat kita berdoa.
Ya nggak disembah lagi Yesus dong oleh tempat Maria gitu. kita menyembah. Bapak juga disembah. Oh, Kan dua-duanya disembah. iya, kan Bapak itu kan Bapak dengan Yesus kan sebenarnya satu orang, cuma dua perwujudan. Ya cuma beda tempat gitu aja ya. Bapak di surga, Yesus Bapak di dunia. itu Yesus itu hatinya Bapak. Bapak punya hati kan? Nah, hatinya Bapak itulah Yesus. Berarti sesembahan Maria waktu itu dua ya, nyembah ke surga yang ada di surga, terus sembah yang dilahirkan itu anaknya. Ya, pintar lu tuh lo udah mulai waras tuh. Biasanya lu ada gila-gilanya dikit. Iya, enggak, aku memang selalu waras sih dari dulu. Benar, lu gak ada dua sesembahannya Maria waktu itu ya? Nyembah Yesus. Lu udah berkali-kali dibilangin Yesus dengan Bapak itu satu orang, bukan dua orang. Lu masa diulang-ulang sih? Maksudnya Bodoh kali sih. ininya apa lokasinya kan berbeda. Bapak di surga, Yesus di bumi gitu. Jadi ada Tuhan yang di bumi, ada Tuhan yang di surga toh. Nah, mungkin gini, mungkin penyembahannya itu gantian ya, mungkin sehari nyembah yang di bumi. Assalamualaikum, Mang Andi. Sehari nyembah yang di Waalaikumsalam. Jadi Bang Luga ini dia meminta kepada Bapak, dia menyembah kepada Yesus. Lu gimana sih, Gak? Nah, pinter loh. Lo mulai pinter loh. Biasanya gak buat, sekarang udah mulai pinter. Gak bener juga lo. Ya udah terusin, gue pengen makan lapar. Iya Bang Andi, lanjut Bang. Ya nanti tinggal potong. Belum setorang sama gua. Ada kegarisan apa tuh Bang Andi? Katanya setoran. Minggu daerah sana sunyi itu yang jualan, biasanya per Bang Andi itu. Cetakan negara malah minggu kadang. Bang Habis Luga, itu siangnya sunyi, gak ada yang jualan. Ala Bapak di surga itu. Ini gua mau bikin kopdar nasional nih untuk para apologet Islam, datang ya? Di mana itu Gak? Jauh banget kali. Ada Mikana, ada Samuel, ada Derion, ada pendeta-pendeta lah, gua undang, kita makan-makan bersama aja. Di mana itu? Abang mana Bang? Apa? Di mana? Apa? Abang di mana emang? Makan apa dulu nih? Nanti lu undangnya ke Lapu pula. Kambing lah, kambing. Jangan bilang pakai daging. Kambing sama patin. Kambing sama patin. Wah, kambing aja. Kalau enggak, lokasinya? Jakarta. Aku mau datang. Jakarta lah di Bang Andi tuh, kayu manis tuh bagus tuh. Kemang gak enak. Boleh. Deket Bang Andi enak. Maksudnya tuh, kita makan kambing apalah kan, patin apalah kan, ketemu ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi Mikana bawa suami enggak? Nggak boleh, semua yang cewek-cewek nggak boleh bawa suami, nanti ku jatuhkan hukuman. Oh, bagus lah itu. Nyampe mana tadi Bang 400? Iya itu sampai ini kan Allah Bapa itu kan bukan Tuhan. Itu sih menurut kata Paulus gitu, kenapa disembah gitu loh. Oh tanya Bang Luga, Allah Bapak bukan Yesus apa gimana gitu? Gimana Bang Luga itu statusnya Bapak ini apa gitu? Gelarnya. Ya Bapak itu kan kalau bisa dalam bahasa ininya, Bapak itu konseptor. Yesus itulah pelaksana. Jadi Bapak ini kerjanya cuma mengkonsep. Konsep itu kan merancang, memberikan arahan, ide. Itu namanya konseptor. Jadi dia berada di balik panggung, di belakang panggung. Tapi semua itu idenya Bapak. Oh, jadi Yesus ini, yang Yesus tampil ini kan gak. Jadi Yesus pelaksana ya? Betul. Iya, Yesus ibarat kata proyek tuh saya yang merancang gitu ya, setelah jadi rancangan semua. Saya tugaskan juga yang ngerjain proyek gitu. Roh Kudus yang ngawasin ya? Gitu. Roh Kudus yang ngawasin. Roh Kudus itulah power dari rancangan itu. Jadi yang kekuasaan power dari yang melaksanakan itulah Roh Kudus, powernya. Penyemangat. Itu jadi tanpa Roh Kudus Bapak juga nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngerancang doang kan, kalau nggak dilakukan kan nggak ada gunanya. Oh iya, harus kerjasama ya Kak ya? Gak. Iya. Ini ada tiga nih.
Gak ada kerja tim 3, Bapak, Roh Kudus sama Yesus. Tapi kok proyeknya gagal nih, orang Yahudi kok nggak, orang Israel nggak ada yang jadi Kristen nih, Yahudi semua. Begini bro, kalau Tuhan mau datang ke dunia ingin menyelamatkan, lalu orang yang diselamatkan itu, orang yang mau diselamatkan itu dia nggak mau menerima keselamatan itu, yang rugi orangnya. Tuhan mah nggak rugi. Apa ruginya coba? Orang dia udah Tuhan, ngapain rugi coba? Kan yang butuh Tuhan kan Yahudi, bukan Tuhan butuh Yahudi. Yahudinya yang butuh Tuhan. Kalau orang Yahudi nggak mau nerima Tuhan, yang rugi muncungnya dia yang rugi. Kenapa jadi Tuhan yang rugi sih? Gue juga mau ikut Tuhan ya karena gue nggak mau rugi. Itu loh. Jangan lo tujuan proyek, karena lo nolak Tuhan tujuan terus lo merasa proyeknya Tuhan yang rugi. enggak, tujuan proyeknya kan menyelamatkan semua umat orang Israel. Tapi kenapa Bang. nggak selamat Ya. umat Israel? Stop dulu. Ini topiknya tadi nih. Bapak itu konseptor, Yesus itu pelaksana, terus Roh Kudus itu kekuatannya gitu loh. Topiknya di sana gitu loh. Nggak usah Ya. ke Yahudi. Ngapain dibawa Yahudi? Gitu loh. Nah, gimana nggak seterusnya itu? Nah makanya kan gue udah bilang, jadi Bapak ini kalau gue jabarkan, ini penjabaran gue cuma gue doang nih kayaknya di seluruh dunia nih. Bapak itu mata dia. Jadi dia lah yang melihat segala sesuatu. Ketika dia melihat, oh nih orangnya harus ini. Nah, baru hasil dari penglihatannya itulah ditimpakan kepada kata-katanya. Weh, lu kayaknya blow on, lu kayaknya kepala lo dipecahin deh. Nah, kan udah ditimpakan ke kata-katanya kan. Lalu kata-kata menimpakannya lagi kepada roh kekuatan. Baru diambillah balok, dibaloklah kepalanya, pecahlah gitu. Paham nggak? Gue ulangin ya. Iya, coba ulang. Bapak itu mata. Jadi mata ini kan yang bekerja kan pikiran. Kan pikiran ini kan kerjanya kan melalui mata dia. Dia amati dulu. Oh, nih kayaknya jelek nih, muncungnya kayaknya udah robek nih. Ini kayaknya cewek jelek nih. Nah, dilihat dulu kan, diperhatiin dulu kan. Nah, setelah diperhatiin baru dia ngomong. Woi, sini dulu. Kayaknya lo belum bayar utang lo. Nah, berarti kan yang kerja kan udah kata-kata nih kan. Tapi kata-kata ini kan nerima informasi kan dari mata. Dari bapak itu mata. Nah, setelah terima informasi dari ke mata ke kata-kata, baru terakhir. Ini kayaknya harus ditonjok nih. Baru ditonjok lagi giginya. Datanglah power Roh Kudus melalui tangan. Ditonjok lagi giginya, pecah lagi giginya gitu. Paham nggak? Jadi Bapak itu pikiran atau mata. Ya. Yesus itu kata-kata. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Artinya kata-kata itu butuh informasi dulu dari mata. Oh, Kan kata kan nggak bisa asal ngomong dulu. Harus ada mata dulu yang ngeliatin dulu, diperhatiin dulu. Ini bagus gak nih ya? Nah, setelah dilihat, oh nih kayaknya bisa digulung nih. Baru mulut bilang, ya udah diangkut aja, bro, diangkut. Nah, setelah diangkut, kata-kata ngomong diangkut, baru tenaga main. Diambil lah gerobak, dimasukin lah, dilemparin lah. Kayak kerja Jadi sama. gitu, jadi sebenarnya Kayak kerja sama tim. Jadi gitu ya, ketiganya kerja sama. Kerja sama tim ya. Atau saya kasih penjelasan lagi yang lebih jelas. Ya, Gini. coba. Bapak itu adalah ide. Makanya ya Bapak itu kerjanya ngutus, memerintah, menentukan, mengarahkan. Pengajaran kan semua dari Bapak, nggak ada dari Yesus. Semua ini ajaranku bukan dari diriku, semua dari Bapak. Nah, pikiran. Tetapi walaupun Bapak itu pikiran, tapi kan butuh terang. Terang ini bukan dari Bapak. Terang itu dari Yesus. Karena lo pinter pun, lo punya power pun, kalau mati lampu kan gak ada gunanya. Udah pinter, udah powernya gede, tapi mati lampu. Jatuhnya kan kayak orang gila juga, gelap-gelapan kan. Iya. Makanya Bapak tanpa Yesus gelap-gelapan. Roh Kudus tanpa Yesus juga walaupun powernya gede gelap-gelapan. Jadi Yesus itulah sumber terang. Makanya Yesus berkata, Yesus tanpa Bapak gimana kak? Yesus tanpa Bapak? Yesus tanpa Bapak jatuhnya kayak orang blow on. Oh iya. Diam aja bengong. Iya. Karena yang memimpin itu Bapak. Misalnya gini. Iya.
Gimana nih? Nggak tahu lah. Gue juga bingung nih. Udahlah lama-lama kita bunuh diri aja gitu. Tapi kalau ada Bapak kan dia yang mimpin. Kamu harus ke bumi, selamatkan. Jadi yang merancang hidung mancung wajah cantik itu Bapak. Yang wajahnya nanti jadi ganteng, Adam jadi keren, ada buah dadanya, itu Bapak yang ngerancang. Lalu yang menjadikan rancangan itu, itulah Yesus dan Roh Kudus. Jadi kerjanya bertiga. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Bapak juga gitu sama. Bapak juga bilang, ya kalau nggak ada Yesus sama Roh Kudus, ya gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ngerancang doang tapi nggak bisa melakukan. Artinya gini Makanya ketiganya itu. Artinya ketiganya ini saling tergantungan gitu ya. Satu nggak ada, pasti nggak bisa apa-apa gitu ya. Satu sama lain saling membutuhkan. Makanya Tuhan tetap Tuhan Yesus ya, karena kalau nggak ada Yesus gelap. Bapak juga gelap-gelapan. Antar Bapak mau ngambil kursi kelihatan gimana. Tuh di situ intinya Pak Tigor. Lanjut. Mamanya kemana lu gak? Itu Jangan bawa-bawa mama. Oh, enggak ada mama itu, Bang. Kan gini tuh, itu kan bapaknya mata dan ide gitu kan. Jadi dia saksi, dia pengawas, dia pemantau, dia idenya gitu ya. Yesus itu kan berarti dia yang memerintahkan, dia yang kata-katanya kan yang menyampaikan. Dia yang laporan juga dia gitu, berarti yang melaporkan. Perintah-perintahnya dari dia lah gitu ya. Gitu kan? Ya dari Bapa. Yesus kan cuma mengucapkan aja, mengucapkan perintah dari Bapa. Dari Yesus, ya oke. Terus powernya dari Roh Kudus, kekuatan, karisma gitulah ya, tenaganya gitu kan. Nah ini sekarang masalahnya perintahnya Yesus tadi itu yang disampaikan itu kepada siapa? Ya perintahnya kan kepada manusia, jangan membunuh, jangan mencuri, hidup benar. Makanya Yesus itu firman. Karena manusia. Yesus karena Yesus kan posisinya kan ketiganya ini kan posisinya owner, pemilik. Bapa pemilik, Yesus pemilik, Roh Kudus pemilik. Jadi karena udah pemilik ya Tuhan dong. Kan owner itu kan cuma Tuhan yang bisa menjabat. Oh gitu. Owner langit dan bumi loh ya, bukan cuma owner bangsa. Iya, pengembangannya berarti kan dia kan Yesus kan di Israel, berarti dia memerintahkan perintah-perintahnya sama orang Israel. Nanti orang Israel ini berarti kayak pimpru-pimprunya lah ya, pemandur-mandurnya. Nanti mereka yang ke seluruh dunia gitu. Bagaimana? Iya begitu, cuma percontohan doang. Israel kan karena anak sulung, kalian lah aku limpahkan dulu tugas ini. Nanti kalau kalian udah ngerti, kalian yang sampaikan ke dunia gitu loh. Ya cuma karena kan gini, Yesusnya kan nggak pernah keluar dari Israel kan, berarti kan itu merintahnya ke orang Israel. Nah orang Israel ini mengerjakannya gimana? Kan jatahnya dia kan cuma 3,5 tahun. Apa? Orang-orang Israel ini mengerjakannya bagaimana gitu, yang hasilnya jadinya. Kalau dari pemantauan. Itulah dipakailah kan 12 muridnya itu kan salah satunya Paulus kan. Makanya sampailah Injil itu ke bangsa-bangsa melalui kuasa Roh Kudus. Karena ketika Paulus dan 12 rasul itu memberitakan Injil kan harus disertai dengan mukjizat-mukjizat. Nah, mukjizat itulah yang melakukan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Jadi yang membangkitkan orang mati, yang mengusir setan, itu yang melakukan bukan Bapa, bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Tapi masalahnya gini gak, kan di perintahnya itu jangan keluar dari Israel, jangan ke daerah mana tuh katanya, nggak boleh keluar. Bang, itu ini kan ngomongin Israel entar dulu ya. Ini ngomongin tentang Trinitas, Bang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ngomongin Israel dulu ya, entar dulu ya, terusin dulu nih. Gua kasih topik nih. Ya, nggak bawa Paulus juga, gitu loh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau dijelasin juga, Bapa itu adalah konseptor, Yesus adalah pelaksana, Roh Kudus powernya. Salah satu tidak ada yang jadi. Kalau Bapa tidak ada, kalau Yesus tidak ada, gelap. Kalau Bapa tidak ada, bisa jadi blow on. Kalau Roh Kudus nggak ada, ya dua-duanya mandak kan. Gitu ya. Ya, jadi gini, kalau Bapak sama Yesus nggak ada Roh Kudus, ya Bapaknya pengangguran, nggak ada yang ngerjain. Tuh, gitu Pak Tigor. Karena powernya itu ada di Roh Kudus. Nah itu. Powernya dari Roh Kudus. Jadi gini, misalnya Bapak nih, Bapak ingin membuat mujizat, Yesus juga udah berdoa kepada Bapak, tolonglah sembuhin Lazarus. Terus Roh Kudus diam aja, ya nggak ada yang jadi. Ya itu dia tuh. Ya hancurlah ketuhanan. Jadi kalau salah satunya non aktif,
Jadi kayak salah satunya tiga-tiganya meninggal, Iya. Boy. Kalau bahasa gaulnya meninggal lah tiga-tiganya. Iya. Makanya ketiganya itu harus satu supaya tetap beroperasi ketuhanan itu. Ya, kalau salah satunya Misalnya nih, enggak, kalau salah satunya aktif, ya matilah semua ketuhanan ya. ya mati. Iya, Sekalian itu. lo juga udah pada mati udah. Nah, Lo juga udah nggak makan lagi udah. Hujan udah nggak turun. Ini masalahnya kan dia Makanya ketiganya merintahkan satu. penyampaian perintahnya kan ini nggak bawa orang Israel payah Bang Andi, karena perintahnya kan sama orang Israel waktu itu kan. Pasti bawa orang Israel ini karena Ya kalau perintahnya itu ke kan orang beda Israel konsep. itu. Artinya kalau di orang itu karena gini loh, Tuhan ini kan nggak mungkin ngomong ke semua bangsa karena kan dia kan juga melalui perantara nabi-nabinya kan kelamaan nanti. Jadi dia ngomong mewakili satu orang aja sama tapi gini sama enggak, seperti lo di sorry enggak, saya perusahaan. potong enggak. Konsep Apakah lu lo ini, harus ngomong ke 5.000 enggak konsep lu ini gitu ya. Konsep lu dimatikan oleh Oneness. Makanya gue udah bilang Oneness itu ajaran Kenapa? Enggak kedengeran. Oneness itu ajaran tai. Waduh. Oneness itu ajaran tai. Karena kalau tidak seperti itu, jadi orang pusing mengenal Tuhan, muter-muter kayak orang gila jatuhnya. Jadi Oneness itu diciptakan cuma bikin orang pusing doang. Lu udah enak, lu udah ngopi, tiba-tiba pas lagi ngopi, cicak dimasukin ke kopi lo kan jadi bubar acara. Iya juga sih. Lu udah ngerokok nih, udah pesan kopi, es teh manis sama apa? Teh tarik pakai es, tiba-tiba datang Oneness dimasukin ke kopi lo apa cicak sama kecoa dua kan bubar semuanya anjrit, bener gak? Iya, tapi mereka juga punya pendapat Bapak itu adalah Yesus itu sendiri, Kak. Iya, makanya kan gue udah bilang penyesat itu harus ada karena kalau nggak ada penyesat nggak ada apa dong gunanya neraka. Kasihan si Lucifer juga nggak ada kerjaan, nggak ada yang mau digenjot. Lucifer juga butuh genjotan. Mana nih yang mau dibelah nih? Iya. Mudah-mudahan ada Oneness. Kalau nggak ada yang mau dibelah kan gitu Pak Muni. Kalau Oneness itu orang terusin. Nggak ada. Si Maliknya lama gue udah ketakutan. Untungnya nggak ada Oneness yang nyimak di bawah. Enggak, cuman kan gini loh, Kak. Kalau ada Oneness itu, Oneness itu udah tiap hari kan betul. Oneness itu. Betulnya gini, betulnya Tuhannya cuma satu. Oneness itu satu Tuhannya kalau ditanya. Kalau kamu kan nanti ini malah bingung kita tiga gitu loh. Jatuhnya manusia juga bukan manusia lagi Bang, jatuhnya manusia batu karena manusia itu dibagi menjadi tiga, ada pikirannya, ada hatinya, ada rohnya. Kalau nanti dijadiin satu berarti abang jangan jadi manusia lagi, abang jadi batu aja, batu cadas. Ya udah, berarti kamu mau disebutkan Tuhannya tiga? Mau nggak? Kan saya bilang luga itu satu, tapi luga itu terdiri dari tiga. Ada pikiran, ada hati, ada roh. Nah, itu ya kebenaran udah, Bang. Oneness berarti. Sama seperti musik. Ya toh, Yesus itu Bapak itu sendiri atau Oneness itu nggak begitu Bang. Oneness itu pokoknya kalau Oneness itu tidak ada pikiran, tidak ada hati, tidak ada roh. Pokoknya Yesus aja. Jadi kayak batu gitu. Batu udah nggak bisa dibelah lagi. Itu Oneness. bukan Oneness itu? Sama seperti musik ya. Musik itu ada melodi, Itu Yesus ada only chord, namanya itu. ada ritme. Yesus Ketiganya only. Oneness itu beda. Oneness itu yang lahir itu Bapak, yang disalib Bapak, yang mati Bapak. Jadi Bapak semua. ya iya artinya udah nggak artinya udah nggak bisa dibelah, udah satu aja, kayak batu aja udah nggak bisa dibelah. Kalau manusia kan bisa dibelah, ada pikiran, ada hatinya, ada rohnya. Kalau cuma pikiran doang, nggak ada hati, jatuhnya penjahat. Kalau cuma ada hati, nggak ada pikiran, jatuhnya orang blow on. Kalau ada pikiran, ada hati, nggak ada rohnya, jatuhnya orang lumpuh gitu loh. Nah, berarti Tuhan Lebih nyaman berapa? tiga bagian, bukan bagian. tiga Tuhan. Tiga bagian, bukan tiga Tuhan. Apa Tiga aja bagian. tuh? Roh, Pikiran, hati, dan roh. Roh Kudus. Jangan ke situ dulu. Roh Kudus, Yesus sama Bapak itu. Ya, Bapak tuh pikiran, ya.
Nah, dari Yesus ini, yang mana yang ini Trinitas? Rohnya kah atau dagingnya? Itu harus ditentuin lagi. Apa dagingnya ini cuman sekedar daging aja atau memiliki sifat Kalau ketritinitasan? kita bertanya seperti itu nggak ada korelasinya, Bang. Karena kita nanya-nanya seperti itu nggak akan ada manfaatnya. Karena kita fokus ke Yesus. Yesus ada badan. Karena kalau ditanya-tanya apakah jempolnya ilahi, apakah tubuhnya lain, itu gak ada gunanya. Ya, oke. Kalau ada orang yang nanya itu cuma orang yang kebanyakan coli. Oke, yang mati Coli itu, maroli. yang mati itu apa? Yang mati tubuhnya. Yang mati rohnya, Bang. tubuhnya. Tubuhnya ini ilahi atau enggak? Ini pertanyaan Ilahi. Don Ditan, ya? Ilahi. Oke, Iya. berarti ilahi pernah mati. Ya, bisa. Oke, siapa yang bisa membunuh ilahi itu? Ya kan badannya Yesus, badannya ya kalau dia diserahkan nggak apa-apa, diserahkan Oke. 3 hari. Berarti Yesus Nggak menyerahkan masalah. nyawanya sendiri, bukan dibunuh tentara Romawi misalnya, bukan? Oke. Yang menyerahkan nyawanya sendiri Yesus, yang mengambil siapa? Yesus juga. Gimana orang menyerahkan kok ngambil Yesus? Ya kan gue udah bilang ketiga itu nggak bisa dipisah-pisahin, Bang. Oke. Nggak bisa dipisahin. Oke. Bapak dipisahin, Yesus dipisahin, Roh Kudus nggak bisa. Itu udah nyatu. Lo tarik semua ikut gitu loh. Lo tarik ke sini semuanya ngikut. Nggak Oke. bisa dipisahin. Yang nyerahin Yesus. Kan rumusan Tritunggal kan dibilang tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Oke, yang nyerahin. Itu benar itu. Yang nyerahin Yesus, yang ngambil Yesus. Berarti ada Yesus yang Iya, menyerahkan. betul. Ada Yesus yang mengambil. Ada 2 Yesus dong. Betul pintar. Berarti ada 2 Yesus. Ada Yesus yang Itu mati. kan belum lagi. Ada Yesus yang mati, ada Yesus yang mengambil nyawa Yesus. Ini abang udah mulai berpolarisasi liar ini namanya nih. Oke, Ini oke, abang oke. namanya mencoba berpikir bebas. Jadi ibarat kata abang ini nih kan perlu mau tanggapan juga, bukan aku. abang nih mau ibarat kata mau terjadi pengencrotan ke segala arah nih. Gitu loh. Ya kan tanggapi, Bang. Jadi terserah abang lah. Mau abang kegosok ke pohon, mau kegosok ke muncungnya komodo, terserah abang lah. Iya, itu tanggapan gimana kan ada Yesus yang mati, yang nggak bisa gerak kan? Begini aja lah Bang, maksudnya gini loh, jangan kita tanya, jangan kita rinci-rinci yang akhirnya kita jadi gila sendiri ya. Yang penting kita tahu inti-intinya aja dulu, karena kalau kita mau rinci, kita juga perlu harus mempelajari lagi, dan itu juga nggak ada gunanya juga. Berarti Gitu. Yang penting kita tahu. Ini juga ya perlu belajar juga ya tentang konsep ketuhanan nih. Bukan Bang, gini loh Bang, misalnya gini, Yesus berak misalnya, taiknya Yesus ada ini nggak ada. Tertulis, Bang. Nah iya makanya jangan dirinci-rinci, nggak ada gunanya. Misalnya kenapa taiknya Yesus berwarna hitam? Apakah di dalam taiknya Yesus ada roh? Kan nggak ada gunanya lagi ngebahas-bahas gituan, nggak ada gunanya. Ya, kalau yang gitu memang ya nggak penting lah yang itu. Kita kan bahasnya Iya makanya pertanyaan abang ya, juga ada sama. korelasinya. Karena gini loh, karena abang sendiri kan juga belum mengenal dasar. Tiba-tiba abang mau ngorek-ngorek pelajaran mahasiswa kan nggak nyambung. Orang jadi kelihatannya jadi geli gitu loh. Jadi kecuali abang tanya, kenapa Yesus bisa bangkit? Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Tuhan. Tapi kan Loh, itu Bapak kok Tuhan itu juga? mencerdaskan otak sungsang biasanya itu, bukan? Enggak. Menurut saya itu hanya memperbuang-buang waktu, cari remis. Iya, cari remis doang. Oke. Dapat doang. Kan Maria setuju ya nyembah Yesus ya? Ya toh? Aduh, dibolak-balik lagi, Iya, gue udah ini capek kan- gue ini kan itu aku udah dibolak-balik kesimpulan. capek gue udah 1000 kali Aku kan dibolak-balik, tanya- udah ada tadi kan capek gue. ini mau tanya selanjutnya. Kalau Yesus, Iya udah 1000 kali itu Iya. mulu pertanyaannya, nggak ada Kan pertanyaan nanyanya- lagi apa? pertanyaan pertamanya kan tadi apakah Yesus nyembah Iya Maria? dari kemarin lo ada nanya Bang itu loh. 400. Mario udah nyembah Yesus. Ini maksudnya tuh Bang Luga, itu Iya, Bang iya. Paras nanya waktu di dalam perut apa disembah juga gitu loh kan nggak mungkin. Iya memang gitu, disembah dalam katanya. perut. Nah itu kan sebenarnya nggak Lahir perlu dulu, Bang. ditanya gitu loh. Iya, Ngapain makanya aku orang lagi di gini, perut? nggak nanya gitu lagi aku nanti. Nah, saat Yesus mati itu berarti sesembahannya mati gitu.
Iya, Yesus tetap disembah kan, dia kan ketika dia mati 3 hari dia kan mecahin muncungnya si Lucifer selama 3 hari. Ya nyembah mayat dong Maria berarti. Kalau masih disembah waktu mati. Ya dia kan nggak nyembah Yesus ketika dia mati kan, Yesusnya kan lagi mondar-mandir mecahin muncungnya si Beelzebul. Oh ada Tuhan cadangan gitu ya. Kecuali nanti kalau udah di tahta baru disembah gitu loh. Inilah enaknya Luga. Tuhannya kan 3, mati 1 tinggal 2 toh. Beda dengan kita kan, kalau Tuhan 1 gitu. Bingung terus kita Luga. Kalau Tuhan mati nggak punya Tuhan. Lo yang membuat diri lo bingung. Enggak, gini lo ya. Artinya gini. Tuhannya cuma 1 gitu loh. Ketika lo Untungnya Tuhan kami gini ya, mati, gitu. ketika lo sebentar, ketika lo sudah mulai bermain otak liar, itu nanti membuat lo sendiri. Jangan salahkan orang kalau nanti orang tidak mau menjawab lagi pertanyaan lo. Iya. Karena pertanyaan lo nggak dijawab pun nggak ada untungnya. Kan aku nggak bantah bang. Jadi lo capek sendiri ngabisin kuota. Suara gua juga habis. Kemarin suara gua habis lo. 3 hari suara gue habis. Gue bilang kenapa nih? Ngejawab kayak begini nih yang gak ada gunanya. Apa yang tercerahkan gitu. Kan enggak apa-apa juga toh. Jadi orang ya, tapi jangan terlalu banyak. Gitu. Bang Munir, aku tadi sebenarnya mau nerusin itu yang lanjut tentang 3 yang proyek konseptor tadi itu, yang Pimpro tadi. Terusin aja itu kan sebenarnya yang diperintahkan itu pasti orang Israel ya kan. Tapi orang Israelnya kan itu nggak semua mau tuh. Apa bisa itu 12 suku itu berhasil nggak menyebarkan pengajarannya ataupun apa namanya itu yang untuk membuat seluruh manusia tadi itu menjadi ditebus. Faktanya kan sudah 2 miliar sekarang. Orang Yesus ditolak di Israel aja membuat dunia 2,8 miliar sekarang menjadi Kristen. Faktanya kan 2,8 miliar. Ya kekuasaan masalah Kristen di seluruh dunia kan 2,8 miliar. Iya, maksud gue gini Luga, kan itu perintah tadi itu sebenarnya kan yang tadi dikatakan diperintahkan itu pasti orang Israel, karena Yesus kan di Israel. Tapi kan nggak semua mau gitu. Ya tapi nggak semua, tapi yang mau kan ada. Apa karena itu makanya ada beda-beda pengajarannya itu Luga. Karena ada yang milih-milih gitu jadinya. Yang ini yang enak nih, ini aja pakai gitu perintahnya. Ada yang enggak gitu. Karena nggak patuh kan mereka tuh. Begini, ketika Yesus hidup, mayoritas bangsa Israel menolak mayoritas, tetapi ada yang namanya kawanan kecil. Kawanan kecil ini terdiri dari 12 murid Yesus yang notabene ada yang nelayan, ada yang orang miskin. Lalu ada lagi yang lebih parah lagi. Rata-rata jemaatnya Yesus itu banyakkan lonte, pelacur-pelacur yang udah bertobat. Jadi makanya Yesus itu makin dihina. Ya lo punya jemaat dari kalangan dunia pergembelan, ada yang bekas pecun, ada yang bekas tukang korupsi. Inilah yang menjadi jemaatnya Yesus, orang-orang gembel. Makanya ahli Taurat yang merasa diri pintar dia makin besar kepala. Dasar gembel, murid juga gembel. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan yang empunya kerajaan sorga. Rata-rata dari kalangan kaya, dari kalangan konglomerat itu jarang yang mau menerima kerajaan. Karena kenapa mereka nggak mau orang mereka udah punya Alphard, ngapain lagi butuh Yesus? Nggak butuh lagi yang namanya hidup kekal. Orang udah punya mobil, udah punya udah punya rumah, udah punya kontrakan. Makanya ketika Yesus memberikan pengertian bahwa yang menjadi penginjil dan rasul-rasul Tuhan itu banyak kan tuh dari kalangan bawah, pengamen, kenek mobil, orang-orang. Bang Luga kan kaya nih, masuk surga nggak?
Saya ini orang miskin, tapi dibikin kaya sama Tuhan. Beda sama orang yang udah kaya, dibikin miskin sama Tuhan. Makanya baik zaman dulu, baik zaman sekarang, yang mau jadi penginjil itu rata-rata cuma orang-orang miskin. Mana mau orang kaya jadi penginjil? Capek loh, susah loh. Emang pendeta itu susah kan? Kalau orang udah punya kontrakan, udah kerja di bank, udah punya kontrakan 10, mana mau lagi mereka ngomongin Tuhan. Mending dia kelonan sama bini, ya kan, main kelonan aja tiap hari, ya kan, daripada ngapain sih debat nginjil, mending kelonan aja, hajar terus kan. Lah pendeta Makanya itu Yesus mana pendeta itu? Enggak, maksud Kaya-kaya. aku gini tuh. Itu kan jadinya sekarang yang kita ketahui sekarang kan banyak pengajaran beda-beda itu jadinya. Apa karena itu gitu? Karena mereka ini nggak Iya, semuanya makanya taat, biasanya patuh. makanya kan begini, makanya kan ada dari golongan Farisi. Dari golongan Farisi ini kan kita tahu lah, seperti Deknada, seperti Muriwali, pendeta-pendeta yang kaya top lah. Biasanya mereka inilah yang tidak dapat kerajaan sorga. Tapi yang justru yang nggak pernah sekolah, yang putus sekolah, yang susah, ini yang biasanya yang Tuhan pakai menjadi rasul-rasulnya, menjadi nabi-nabinya. Kalau orang sudah merasa Tandanya yang betul-betul patuh mengikuti petunjuknya yang mana berarti kalau gitu? rata-rata ya, ini sekarang nggak zaman dulu. Rata-rata yang bisa jadi rasul-rasulnya Tuhan tuh biasanya orang-orang miskin. Orang Miskin susah. satu, oke, miskin dia susah terus. Ya, Miskin terus kan banyak orang, dia tapi nggak semua biasanya menyampaikan. dia tidak berasal dari kalangan terpelajar. Biasanya orang-orang yang nggak sekolah, yang orang-orang pelacur, mantan jalanan. Biasanya yang kayak gitu-gitu yang dipakai Tuhan. Karena kalau orang udah sarjana S1, udah punya kerja di kantor, ngapain lagi coba capek-capek coba? Orang gaji ada, bini ada, udah main kencerot aja tiap malam daripada capek-capek nginjil. Tapi mereka sehat gitu ya, yang penting mereka sehat. Ya sehat, tapi ya resikonya masuk neraka. Resikonya Bukan nggak dapat apa-apa. Ciri-ciri yang mau menyampaikan yang benar itu tadi, berarti kan mereka walaupun miskin tapi sehat lah ya, sehat kan gitu kan. Kalau nggak sehat kan nggak mungkin dia bisa menyampaikan. Apa bisa juga orang nggak sehat itu? Sapa dulu nih teman Kristen Bang Luga sebentar. Selamat siang, selamat siang. Selamat sore Bang Randy. Ya, selamat sore semua. Ada yang mau disampaikan dari ungkap tambahan mungkin dari Bang Luga itu? Tadi tambahnya ada yang salah nggak itu? Ya, saya mau sampaikan, ya ikut Yesus itu sih tidak mudah lah ya. Karena dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 di sana tertulis, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Seorang prajurit di dalam peperangannya tidak mementingkan dirinya sendiri supaya ia berkenan di hadapan komandannya. Jadi ikut Yesus itu tidak mudah emang. Jadi kebanyakan orang itu hanya konsepnya ikut Yesus selamat, udah bebas, kan itu tanggapan yang salah gitu. Oke. Bang Andi, monitor. Lanjut Bang Tigor ya. Lanjut. Berarti benar tadi itu yang dikatakan Luga. Betul. Jadi benar berarti Bang Trendy ya yang dikatakan Bang Luga tadi. Jadi makanya harus susah dulu, miskin dulu sehingga ya. Nah, intinya Tuhan melihat hati. Kalau hati kita miskin, haus akan kebenaran firman Tuhan, itu ya Tuhan pakai. Tapi kan kebanyakan emang kata Bang Luga, emang kalau orang kaya kan kebanyakan udah nyaman gitu loh. Ya, itu jangankan orang kaya, Bang. Jangankan orang kaya. Saya pun kalau sudah megang 5 juta, udah malas saya masuk Komal. Ngapain coba? Itulah kedagingan kita. Jangankan lah dulu punya mobil, punya Fortuner, megang 5 juta pun udah malas gue ngeliat muncungnya si Andi. Mending gue ngopi di kafe, ya kan? Ngopi di kafe, ngobrol sama cewek-cewek cantik. Bang Luga, maunya mau dikasih cepet sama Bang Ardi nggak mau. Bukan masalah cepet. Ya gue juga pernah ngasih orang 1 juta kok. Gue pernah ngasih orang 2 juta. Pernah gue ngasih orang 2 juta. Jadi gini loh.
ketika kita sudah nyaman, jangankan kita orang kaya, gua sendiri ngalamin. Kalau gua udah megang duit nih, kenapa ya Tuhan? Gue jadi malas masuk koma. Tapi itulah benar kata Tuhan. Ketika kita ingin mengikut Tuhan, kita harus meninggalkan segala sesuatu. Makanya apalagi itu yang orang aku tanya yang tadi sudah tuh. lebih. Ya. Sebentar dulu bang ya. Makanya gue udah bilang hanya orang miskin lah. Kenapa Tuhan membuat kita susah kadang-kadang? Supaya kita ingat Tuhan. Kenapa bangsa Israel itu harus dibawa ke padang gurun? Supaya mereka ingat Tuhan. Kalau mereka tetap di Mesir makan enak, mereka udah nggak butuh Tuhan. Orang hidup udah enak kok. Gitu loh. Makanya tetapi ketika kita sudah teruji, bentar. Ketika kita sudah teruji, megang 1 triliun pun nggak masalah. Aku kalau megang 1 triliun udah tinggal sumbangin aja ke markas penginjilan. Yang penting penginjilan jalan, nggak butuh duit lagi. Lebih baik kita kumpulin harta di surga. Gitu. Iya. Jadi kan berarti kan dulunya lu gak miskin. Sekarang kan udah enggak. Jadi berarti kualitasnya itu udah nggak sama dengan dulu ya, udah nggak ini lagi lah sekarang juga ya. Karena kan kalau memang dia susah akan lebih patuh, lebih taat, lebih menyampaikan dengan benar. Ya saya jujur aja ya, saya kan bukan berasal dari keluarga miskin ya. Bapak saya militer, mama saya pengusaha, punya toko besar. Jadi dari kecil saya sudah hidup dalam kemewahan. Jadi udah. Tapi ketika umur saya 19-20 tahun, disitulah Tuhan membawa saya kepada padang gurun. Saya masuk ke jalanan, saya hidup di jalanan, saya mulai merasakan yang namanya kesusahan, cuma sehari sekali. Tapi disitulah Tuhan bentuk saya, supaya ketika nanti saya sudah punya duit, saya nggak terikat lagi dengan duit. Makanya sekarang saya punya duit 10 juta aja tetap nginjil, punya duit 100 sama aja, kayak nggak punya duit gitu loh. Nah, kalau belum dia dibentuk sama Tuhan, orang makanya yang terjun ke dunia penginjilan itu cuma hanya orang-orang biasanya udah ditindas Tuhan dulu baru dia turun. Kalau nggak ditindas, waduh terlalu enak hidup ini, mending kita ngopi-ngopi lah di Starbucks sono di Grand Indonesia lah kan, ngobrol. Paling benci orang ngomongin penginjilan. Dari tadi kau ngomongin penginjilan, emang Kristen itu apa aja sih yang diinjili gitu? Siapa gitu? Ya lo lah, salah satu domba-domba yang udah terhilang di tengah padang gurun, harus dituntun. Perintahnya Yesus itu menginjili di TikTok gitu, atau di media-media gitu? Ya. Emang ada perintah? Iya kan di mana aja. 400 perintah Yesus untuk menginjili orang, emang ada? Ada memang. Apa beritakanlah Injil kepada segala makhluk itu ada. Iya, bukan menginjili namanya kali. Coba Bang. Sebarkanlah Injil gitu kepada seluruh makhluk. Coba. Iya Bang. Ini kan menginjili bro. Ini kan orang kan dengar. Orang kan yang tadi nggak kenal Yesus kan jadi kenal Yesus. Mana sih? Berarti tujuannya ke non Kristen. Iyalah. Ya aku masih belum ngerti aku dari apa tujuannya tadi untuk menyelamatkan tadi tuh. Itu kan sampaikan pada orang Israel sehingga mereka harusnya kan patuh menyampaikan itu, tapi ternyata orang Israel sendiri kan nggak patuh tuh, nggak banyak yang Kristennya sedikit Ustaz, aja. ada tamu ya? Ya Ustaz. Oh salib ya. Ada tamu. Nah, karena dia itu nggak patuh, makanya orang-orang Israel nggak mau menyelamatkan. Sedikit yang keluar ini, apakah memang bisa menyelamatkan dengan pengajaran yang beda-beda sekarang ini? Saya nggak paham itunya ini masalahnya. Karena efeknya sekarang ini kan banyak nih beda-beda pengajarannya. Makanya saya tanya, ciri-ciri yang menyelamatkan itu yang mana sebenarnya? Ya ciri-ciri yang menyelamatkan itu pertama dia harus ada mukjizat dan dia diurapi Tuhan. Makanya kan di dalam penginjil ini kan banyak sekali bertaburan penginjil musiman, ya kan? Yang motivasinya cuma mau cari duit atau mau cari pacar atau mau cari popularitas. Dia tidak pernah berdoa tapi nginjil munculnya kemana-mana, ya kan?
Jadi nanti kan terlihat kualitasnya ketika mereka berada di padang gurun. Contoh lah dulu kemarin Mikana, ya, dia berdebat dengan Juma. Gue jujur jauh sekali standarnya dia di bawah gitu loh. Juma sampai seluruh orang-orang di Komal itu ketawa gitu. Aduh, seandainya Mikana mendukung saya, pasti dia akan saya bela. Tapi karena dia pun tidak mendukung saya biarkan dulu supaya dia tahu betapa beratnya berdebat. Ya, berdebat itu kalau tidak ada tuntunan dari Tuhan itu berat, dipermalukan gitu. Saya kemarin nonton Mikana itu bener-bener apa loh, maksudnya aduh ini orang apa sih Otang? benar-benar tidak sanggup melawan Muslim gitu. Suaramu kecil si Utang. Kalah kau sama Jam laga luga batak dalle. Batak dalle yang. Oh, dalle. Kau juga. Ada ayam sayur nampaknya. Iya, juga. jadi apa? Ada ayam Jam sayur laga nampaknya luga. tuh tadi tuh. Nah, Batak ayam dalle ya sayur. kau, batak dalle. Ya kau diam dulu, Cok. Orang lagi diam. Iya, diam lah kau. Jelek tambunan dibuat kau. Ya. Iya kan gue udah bilang kan. Tambunan sih kalau gitu. Botak tambunan. Jam laga mereka bacotmu. Oh, dimarahin Bang. Urus lah tempat kuburanmu. Gak sopan Hei. lu, Otang kemana Kuburan mulai dalle. Nabi itu Kuburan opung mulai urus. Kuburan opung jangan manusia kau urus. nggak sopan sama Nabi lu sendiri bang. Gak Kamu, Bang. sopan ini Otang. Diam lah kau. Ini namanya umat durhaka, Bang. Iya. Ini kalau sampai di neraka, Ajarin Bang Luga. ini termanya Belzebul dimuncratin kemuncungnya dia. Kalau di neraka Nanti di ini, akhirat jangan kasih syafaat lu ga. Gak usah kasih syafaat sama siapa. Hah? Gak usah kasih syafaat nanti di akhirat. Biar aja Iya, ini kalau di neraka ini langsung Masukkan aja. disuruh ngebersihin bolnya Belzebul. Gak usah dikasih pertolongan nanti. Ayo Otang, kasih tahu nabinya biar benar gitu Pak. Ini umat durhaka ini. Setan pun ngeliat dia ini jijik. Jangankan saya, setan aja ngeliat dia jijik. Otang, kamu dikatain kamu katanya. Masuk neraka kamu Otang kata Bang Luga lo. Otang ada yang mau ditanya Setan aja malu liat dia. Siapa sih yang naikin si bocah satu ini? Lu ga? Jadi kalau si Otang ini baru naik, kira-kira apalah pendapat si Otang mengenai apa yang disampaikan tadi? Benar nggak tuh Otang? Atau kau nggak tahu? Jadi sama aja Otang kalau kau nggak tahu. Ada yang kau ketahui kira-kira si Otang yang bisa kau sampaikan? Sebenarnya setan-setan ini sayang loh si Otang ini. Asalkan dia lebih serius lagi kalau menurut setan banyak lah yang suka sama dia nih. Enggak, aku terus sebenarnya gini ya Luga ya. Kalau kayak kau nih masih oke lah berdiskusi dia. Kalau si Otang ini nggak mau berdiskusi, aku kurang sur juga kalau lihat yang cuman Tak ada ngurusin diskusi aja. lagi. Kecuali ada yang disampaikannya. Diskusi lagi zaman sekarang. Woi, tak laku diskusi zaman Kecuali- sekarang. Woi, tobat kau, tobat. Oh, Tobat kau. ketinggalan Aku kau si diskusi Otang. Si Otang agak sekarang aku orang diskusi. di mana-mana berdiri Mati aja kampus-kampus, kau, berdiri mati semua aja kau, tempat baru tahu penduduk agamamu pendidikan. Semua Mati aja didiskusikan kau, itu si baru Otang. tahu agama. Diskusi kau agama. yang- Bocah. Anak TK-nya dulu diskusi, SD, SMP, diskusi agama. Udah bapak-bapak nggak kau, sekolah udah tua berarti. kau. Diskusi kau, Berarti diskusi agama. nggak sekolah kau si Otang. Mana ada anak TK, anak SD diskusi? Nggak ada si Otang. Alah, ada diskusi anak TK. Nenek. Oh berarti nggak pernah sekolah aku rasa ya. Daerah Nggak ada diskusi Syota. anak TK, tahu kau? Diskusi kayak Gimana mana? caranya itu?
daerah kolot. Tahu nggak kerjaan? Daerah kolot. Tahu nggak kalian kerjanya Siotan ini apa? Tahu nggak kalian kerjanya Siotan ini apa? Dia ini tukang tambal ban di UPI. Dia ini tukang tambal ban di UPI. Bagus kan kampungmu. Mana? Masa TK diskusi nggak ada di kampungmu? Botol, botak tolol. Ya itu pada mau nambal tuh, woi. Ban Nggak motor ada, sama. di kampungku nggak ada anak TK diskusi soalnya. Memang nggak ada Di anak TK kampungmu diskusi. ada. Bagus-bagus di TK-nya sini. Anak nggak begaduh aja ada syukur tuh Siotan kau suruh buat diskusi. Anakmu juga TK nggak ada diskusi kan pantas lah bapaknya pun kayak gini. Iya. Bapaknya itu memang nggak diskusi dari TK juga. Diskusi, jangan kayak kau. Kau tinggal di mana? Nggak di Sumatera Utara kau? Diskusi. Aku itu dari kecil diskusi di simpang-simpang, di kede-kede, di lapu-lapu. Aku diskusi. Mana ada anak SD, anak TK diskusi? Makanya orang tua ada, didik. Orang tua. Nggak ada kau. Kau bilang si Luga itu Batak Dale. Kau ini orang Dale. Orang pun kau nggak dianggap. Tunjuk kalau aku Dale. Karena kau nggak sesuai dengan apa yang terjadi, nggak realitas. Apa pula yang terjadi? Apa kau bilang terjadi? Mama nggak ada anak TK diskusi. Nggak ada. Di manalah coba aku videokan ada anak TK diskusi. Belum pernah tahu pula. Ada diskusi. Kita tanya dulu tahu. Kerjaan kau sehari-hari apa, Tang? Kerjaan kau sehari-hari apa? Kegiatan kau sehari-hari apa? Tang, kerjaan kau sehari-hari apa? Apa kegiatan kau sehari-hari? Enggak, aku tanya kerjaan kau sehari-hari apa? Bah, urusanmu kerja aku. Kok ngasih makan Kalau ditanya Nabi lu tuh jujur, kau jujur. Hah? Karena kemarin aku lihat kau nambal. Kemarin aku lihat kau nambal. Kalau nambal kerja orang masuk akal dulu sama kau. Kau rendakan. Makanya aku tanya kerjaan kau apa? Enggak kau rendahkan tukang tambal. Enggak, aku tanya kerjaan kau apa kemarin? Narik becak, mau narik angkot, mau tukang tambal, kerja bangunan. Iya, aku tanya jujur lah dulu kau. Berani nggak kau jujur? Kerjaan kau apa? Jujur sama aku. Kenapa kau nggak jujur? Mau ke laut orang, mau kerja bangunan. Nambal ini. Kuli panggul. Nambal pantat Beljebul. Iya kau. Wah, kau tengoknya orang tambal kan bagus-bagusnya. Nggak kayak kau diskusi kau media sosial. Makanya gue tanya kerjaan kau apa, jujur lah dulu, jujur. Kau mencari kalau diskusi kau ke warung kopi biar keluar modalmu bergaul. Terus lu mau naik Jujur lah dulu kau. Ini diskusi kau di TikTok kau. Atang nggak mau naik mau ngapain? Cari koin kau, nggak malu kau. Siotang maksud kau gini ya, maksud kau sekarang kau ini kecewa karena ada diskusi ini akibatnya agamamu tersinggung, agama dibawa-bawa, jadi agamamu itu sekarang sudah jadi terhinakan gitu. Hati gor apanya kau? Merasa terhina ya agamamu dibawa ke diskusi. Kenapa kalau gitu nggak pindah agama aja kau? Kenapa harus marah-marah? Kalau kau lihat hasil diskusinya memang memalukan agamamu, kau cari agama yang kira-kira nggak memalukan. Otang. Kenapa rupanya kalau nggak beragama orang? Bukan. Kalau pun kau nggak beragama, masih nggak masalah sih Otang. Asal adab dan sikapmu itu sesuai dengan budaya bangsa. Woi, adab budaya bangsa Indonesia, terutama budaya Batak, itu berdiskusi. Luga, Siotang, adab budayanya orang Batak, apapun yang terlakukan itu berdiskusi Siotang. Berarti kau nggak adab itu kau nggak tahu berarti adabnya. Alah. Nggak paham adat kau berarti Siotang. Di adat Batak setiap hal kejadian kelahiran kematian ada diskusi Siotang. Di Kanada bahasa agama diketawain. Pigilah kau di Kanada bahasa agama diketawain. Daerah Samoa susah. Diskusi agama lah kau diketawain kau. Nggak ada pula aku dengar kayak gitu. Di mana kau dengar itu? Alah. Diskusi agama kayak ada pernah ke Kanada kapan rupanya kau Siotang? Agama. Seliap. Diskusi agama udah tua kayak gini. Udah umur 40 kalian diskusi kalian agama. Mati aja lah Mbak.
Nggak tahu dia orang di kampus 60 Gak pun malu diskusi. bocah anak TK kau. Diskusi kau agama. Otang balik mana? Apa urusanmu agama? Udah ribu-ribu tahun itu. Nambal Bapak pantat mamamu, nenek berjebul. moyangmu belum lahir lagi. Diskusi kau agama. Malu Nambal dia pantat siapa kamu? agamanya. Bocor halus. Agama yang dipegangnya berarti salah, yang didiskusikan dia kalah. Berarti merasa malu dia. Agama yang didiskusikan itu salah. Tolong nih, Biasanya gitu nih orang dimonitor. Beradab Tambahan kau. mana nih? Beradab. Yang ajaran agamanya itu dianggap terhinakan ini, makanya malu. Dia kecewa berarti ajaran agamanya terhinakan Kau ya. malu. Ajarin Betul otak dulu Bang kau Luga. diskusi agama kau. Ajarin yang benar Bang Luga. Iya. Nggak mampu kau berdiskusi kurasa, makanya nggak bisa kau bela. Apa nggak mampu? Nggak ada yang kau ketahui. Kalau gini Otang, kalau ada yang kau ketahui tentang ajaran agamamu yang kira-kira dihinakan di media sosial ini, Apa nggak mampu? kau jelaskan supaya jangan terhinakan gitu. Ngapain ku? Jangan kau, Ku jelaskan karena diskusi itu Woi. setiap orang itu Sama hidupnya si secara Juma, aku udah menjelaskan bersosial. agama, ditertawai Bang. itu apa diskusi? Agama kamu memalukan gitu, Otang. Oh, berarti memalukan berarti benar. Ditertawai. Berarti benar kau malu. Otang turunin Malukan aja tuh, gitu, Kak. Otang tuh. Turunin lah, udah capek. Turunin tuh, Otang tuh. Ese tuh. Kita ngobrol sama Luga Apa aja. dia? Kau minta saja dua maupun kau Tang. Kau panggil dulu maupun kau. Otang, lu Oh, mau nenek kasih moyangnya berapa udah dibanding Bang panggil. Luga, Otang? Kampret lu. Dijelaskan kalian tertawai. Diskusi apa lagi gitu? Kalau dijelaskan kalian tertawai. Ya udah diskusi lah, ayo diskusi sama aku ya, sama hostnya aja, Kau. berdua sama aku. Kau host pakai otak kau, jangan keangkat apa kami ranah kami. Kau usah kau Kenapa malu ya angkat. dibahas agama kamu kah? Malu kah? Nggak, masalahnya ini ada wadahnya. Nggak mau dibahas kah? Tahu. Nenek moyang Ini ada wadahnya. Ini wadah untuk dialog lintas agama. Si Otang kalau kau nggak sanggup, jangan kau dengar di sini. Ini memang tempatnya si Otang untuk bahas lintas agama. Udah. Memang untuk diskusi lintas agama ini si Otang. Kalau kau nggak kuat, jangan kau masuk sini. Kau masuk di yang joget-joget aja kan bisa kau. Ketawa-tawa, dia nyanyi. Ayo kita Kau tengok yang cewek-cewek nggak beres itu, kau tawar-tawar sana. Kan bisa. diskusi tentang mama kau. Iya. Kami di sini Ada bahas kau. tentang ilmu Si Otang ini kehidupan mending ketuhanan suruh- si Otang. Cari ilmu tentang ketuhanan si Otang. Suruh Kalau kau masuk nggak yang sanggup di room sini, ada cewek yang kau ada- masuk yang dia itu aja hanya yang kelihatan. ya yang kayak gitu-gitu suka kurasa kau ya si Otang. Sana aja lah kau. Malu kau ya? Turun dia apa diturunkan? Malu dia kau dengar kayak gitu. Oh malu. Ada juga malu rupanya ya. Kalau si Otang Aku Si pikirnya Otang ini kan- malu kau si Otang. tapi aktif dia, ya lucu juga kawan ini. Tapi dia masuk loh ke room lo. Ya tapi babak belur terus. Ya, salut dia masuk ke semua room, dia ngomong yang sama memang, tapi salah tempat Luga, karena tempatnya untuk diskusi agama, dia larang orang diskusi agama. Sementara negara yang punya kuasa di negara ini tidak pernah melarang itu. Siapa si Otang satu orang itu? Aspirasi satu orang mau dipakai? Aturan mana itu? Ya itu gara-gara memang sering adat Batak kan kusinggung, jadi dia benci sama aku dia. Semuanya jadi kena. Woi Otang, tuh itulah dulu kau ke grup Pargo dulu kau Otang. Biar fresh otak kau. Ada grup Pargo Tang. Masa nabinya dimarahin. Kurang ajar tuh. Ya makanya saya bilang ini Mak Duraka ini. Dia mau naik lagi dia. Gak ada sopannya. Agen, saya dimarahin sama dia. Yang enggak Nggak usah, tahu, nanti host Otang. lagi enggak usah. Biar dia Aku ini nabi kau, jangan kau. biar dia sakit hati di bawah enggak dinaik. Kularang kau jangan masuk ke grup Pargo, masuk kau. Gak ada lagi Kristen yang mau naik kok. Minta maaf dulu, Otang, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Ya maaf. Otang minta maaf kau. Coba kita lihat dulu. Dia mau minta maaf gak? Kalau nggak minta maaf aku turunin dulu. Tang minta maaf dulu sama Nabi lu Tang. Minta maaf.
Ayo Tang, buruan. Woi, host binatang. Siapa yang minta maaf? Ustaz, gue dikatain turun Ini aja, kalau ada Tang. Otang Turun ini aja. memang Nah, jadi ramai. Nah, kan enak di bawah. Minta maaf Kotang. Sopan dulu Kotang, mau minta maaf. Kalau aku dikatain. Kalau aku mah nggak marah. Enggak, kalau si Otang ini memang orangnya kayaknya dia apa ya? Ada kayak Salah. gejala dia intelektualnya itu jongkok, jadi dia nggak ngerti apa yang diomongin. Bukan orang intelektual, jadi ya kita pun mau ngelawannya juga bingung dari segi mana, pusing kita. Cuma lucu-lucuan aja. Lu gak aku tanya. Sopan Kotang ya.